Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan untuk memilih topik penelitian. Jadi ada banyak cara untuk bisa menemukan ide selain dengan membaca jurnal, artikel. Yang pertama lihat dari call for papers. Jadi biasanya jurnal, conference, seminar baik nasional maupun internasional itu ada pengumuman call for papersnya. Mereka menginformasikan bahwa mereka menerima kiriman artikel. Nah dari situ biasanya sudah ada tuh topik-topiknya. Jadi bisa ide apabila Anda tuh stuck nggak tahu mau meneliti apa. Lihat juga dari kebijakan-kebijakan yang dibuat di level nasional, lokal maupun global. Nah, ini bisa menjadi topik penelitian. Kemudian manfaatkan juga professional database dan juga koleksi dari perpustakaan Anda untuk mencari ide riset. Kalau kita menggunakan jurnal artikel, menemukan ide risetnya di mana sih? Ya, kita bisa menemukan ide itu lewat keterbatasan dari penelitian empiris lain dan temuan dari review paper. Sebagai contoh di slide ini, di bagian conclusionnya itu banyak banget rekomendasinya. Yang direkomendasikan adalah examining the effect of national culture dimensions on the appointment of female directors. Kemudian ada juga yang lain-lain di paragraf kedua sebelum terakhir, future SLR, Systematic Literature Review, itu SLR, may consider this question of women on boards in non-corporate governance context. Ini adalah salah satu yang diambil dari review paper. Jadi biasanya ada empirical paper, ada juga review paper. Nah, review paper ini biasanya banyak banget sarannya yang bisa diambil untuk dimanfaatkan dalam mencari ide penelitian. Ini masih dari sebuah review paper, juga sama, dia menunjukkan limitation. Biasanya sesudah limitation itu pasti ada ide untuk penelitian selanjutnya. Oke nih, sekarang sudah dapat masalah, sudah dapat topiknya kayaknya saya penelitiannya itu di bidang ini deh. Jangan sampai topik riset Anda itu seperti ini. Yang pertama, Anda itu dengan PD-nya menyatakan belum ada penelitian sebelumnya. Halo, Anda itu seberapa jenius sampai bilang seperti itu? Belum ada penelitian sebelumnya di Indonesia. Jangan sombong dulu. Peneliti itu salah boleh, sombong tidak boleh. Kalau ada banyak profesor di luar sana, kemudian tidak meneliti suatu topik yang Anda pilih tadi, yang Anda klaim Anda adalah satu-satunya, itu Anda perlu berpikir, jangan-jangan topik ini hanya menarik untuk diri saya sendiri, tidak menarik untuk orang lain. Yang kedua, kalau topik ini memang menarik bagi semua orang, tidak ada peneliti lain yang melakukan, itu bisa jadi karena nggak doable, nggak bisa dilakukan, datanya nggak bisa didapat misalnya. Anda perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut sebelum mengklaim bahwa penelitian saya adalah yang satu-satunya di dunia. Kemudian yang ketiga, topik yang jelek itu adalah topik yang sudah pasti diketahui hasilnya. Sebagai contoh, Anda ingin melihat hal-hal yang mempengaruhi laba bersih perusahaan. Kemudian variabel X Anda itu adalah penjualan. Ya hasilnya very obvious, sangat jelas sekali ya pasti penjualan berpengaruh lah ke laba bersih. Orang caranya mendapatkan laba bersih itu dari penjualan dikurangi dengan beban-beban. Jadi ini jawabannya sudah sangat jelas, nggak perlu diteliti. Kemudian jangan juga meneliti topik yang hasilnya sepele, nggak ada nilai ekonomisnya. Hal ini juga terkait dengan ketertarikan riset tadi ya. Jangan sampai riset itu menarik untuk diri sendiri. Biasanya kalau riset itu menarik hanya untuk diri sendiri, ya gini hasilnya sepele, nggak ada nilai ekonomiknya. Jadi ketika tujuan penelitian itu karena penelitian terdahulu itu memberikan hasil yang berbeda-beda, tetapi penelitian Anda itu tidak menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jangan sampai seperti ini.